Halo teman-teman, saat ini saya akan membuktikan bahwa Roh Kudus itu bukanlah oknum ketiga yang seperti dibilang sama orang-orang bahwa Roh Kudus itu adalah oknum ketiga ilahi. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, di sana dikatakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan dia berkata bahwa, dan dia menghembuskan napas. Setelah itu dia berkata bahwa, terimalah Roh Kudus atau terimalah Holy Ghost. Dan kita tahu ini adalah hembusan dari mulut Tuhan Yesus. Ada yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan itu adalah Roh Kudus. Ini bukan oknum ketiga. Dan kita lihat di Kejadian 2 ayat 7, ketika Tuhan menghembuskan nafas dari mulutnya, maka debu itu menjadi the living soul atau menjadi makhluk yang hidup. Ini keluar. Jadi kita tahu bahwa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah nafas. Dan apa itu nafas? Kalau kita pergi ke Mazmur 33 ayat 6, dengan nafasnya dia menjadikan segala sesuatu. Dengan firmannya segala sesuatunya diciptakan atau dijadikan. Berarti nafas itu adalah firmannya. Dan kita tahu yang pertama adalah Holy Ghost yang dihembuskan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus menghembuskan nafas di dalam lubang hidungnya Adam, sehingga Adam menjadi, yang tadinya debu, menjadi makhluk yang hidup. Dan yang ketiga, dengan nafas atau dengan firman-Nya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Itu berarti Roh Kudus bukanlah oknum ketiga, tetapi Roh Kudus itu adalah firman Tuhan. Dan kita tahu di dalam John 6 ayat 63, di sana setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah firman, itu adalah roh, dan itu adalah kehidupan. Itu teman-teman. Terima kasih. 1 ayat 1, in the beginning God created. Pertanyaannya, God menciptakan dengan apa? Kita lihat di Mazmur 33 ayat 6, dikatakan the Lord menciptakan langit dan segala isinya dengan firman-Nya dan dengan nafas mulutnya. Artinya di Kejadian 1 ayat 1, in the beginning God created by the word, by the breath, yang menciptakan dengan firman-Nya. Untuk digunakan menjadi sesuatu, tidak ada menjadi ada. John 6:63, firman adalah roh dan kehidupan. Jadi roh adalah firman yang menciptakan, bukan oknum ketiga. Terima kasih. Halo saudara-saudara, kita mau buktikan kalau Roh Kudus itu bukan oknum ketiga. Kita baca di buku kutipan manuskrip rilis volume 14/23 paragraf 3, dibatasi dengan kemanusiaannya, Kristus tidak bisa berada di segala tempat secara bersamaan secara oknumnya. Oleh sebab itu, untuk keuntungan murid-muridnya, dia atau Tuhan Yesus perlu tinggalkan mereka, pergi ke rumah Bapaknya, dan mengirim Roh Kudus untuk menjadi penerusnya di bumi. Dia mewakili dirinya sendiri sebagai yang hadir di setiap tempat melalui Roh Kudus yang Maha Hadir. Di buku 2 Korintus 3 ayat 17, di situ dikatakan the Lord adalah Roh itu. Terima kasih. Salah satu bukti bahwa Roh Kudus bukan oknum ketiga, di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Artinya yang keluar dari mulutnya Kristus adalah roh, yaitu the spirit of Christ. Wahyu 2 ayat 18-29, Roh Kudus adalah rohnya the Son of God.
Sementara di Wahyu 3 ayat 7 dan 13, roh itu kudus karena Kristus kudus, dan itu sebabnya mengapa roh itu adalah roh yang kudus atau roh kudus yang sering kita dengar ya. Jadi roh kudus yang berbicara kepada setiap periode gereja dari Efesus sampai Laodikia di buku Wahyu adalah Kristus, bukan makhluk ilahi ketiga yang namanya Roh Kudus. Sekian.